Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita sebaran, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Jain. Terakhir kita sampai membaca wa ikramu ahlihi ay az-zawji wa aqaribihi walau bil kalamil jamil wa ru'yatul qalili minhu ay az-zawji kathiran wa qabulu fi'lihi bi syukri wa ru'yatu halihi bil fadli. Termasuk yang diwajibkan bagi seorang istri itu ru'yatul qalili minhu ay az-zawji kathiran. Hendaknya seorang istri itu ketika mana diberi pemberian oleh suami walau qalil, walau sedikit, maka hendaknya inya menganggap atau si istri menganggap bahwa itu banyak. Ketika mana suami memberi hadiah kepada bininya atau istrinya, walau sebenarnya jumlahnya akan seberapa nang diberi, ibarat bentuknya duit. Memberi bini contoh duit 20 ribuan. Ada seberapa wah ini 20 ribu tuh, berapa kali muhukmi wara. Kemudian diberi 20 ribu itu tadi, mana bepolester pulang contohnya. Hendaknya istri itu menyambut pemberian suami dengan memberi kesan bahwa pemberian tersebut seakan banyak. Karena istri itu kada tahu di balik pemberian yang sedikit itu mungkin berapa banyak energi yang terkeluar oleh suami dalam mencari rezeki tersebut. Berapa banyak mungkin pinggang nang diarit, parut nang lapar, atau proses yang panjang menanti dapat rezeki 20 ribu itu tadi. Pahamlah, jadi termasuk keharusan bagi seorang istri senantiasa mensyukuri pemberian laki. Walau secara fisik sedikit, anggap banyak, sehingga suami pian ketika maunjuki, memberi, melihat pian gembira sebagai istri, tambah semangat lagi inya mencari, tambah semangat lagi inya berusaha yang halal. Jangan jadi istri mawadi pemberian laki. Apa mawadi lah? Umah sedikitnya aja. Kawan ulun hari-hari diberi 50. Nah ini bahaya, malah membanding-bandingkan lawan orang lain pemberian laki. Belum tentu sama gawian suami orang dengan suami pian. Syukuri nang ada. Untung juga sang suami itu mau bertanggung jawab, menafkahi dan memberi pian. Berapa banyak di luar sana para suami itu nang menelantarkan istri. Tahu bermodal kawin wara, bermodal kada banyak, yang ditujunya kenikmatan diranjang aja, bah tuntung tinggalnya. Ini suami nang tak ubahnya nang kayak binatang. Karena binatang tuh instingnya hanya berhubungan badan. Adalah warik memakani bininya. Warik becari gitu, nah behimat mikirakan kayak apa manafkahi bini, kedadak warik tuh.
mau olah anak bisa. Nah kalau suami kayak itu juga, sedangkan inya manusia, pian tak ubahnya kayak binatang. Kucing jantan doh ketika menghamili kucing betina, ada bertanggung jawabnya lah. Atau menjanjiakan sebelum mengawini kucing betina, ikam kena aku beri setiap hari sekian. Yang penting serahkan tubuhmu jadi kucing jantan. Kadada tahu gawi wara kucing itu. Bahannya bahanakan kucing betina hamil serantang suruntung mencari makan seorang nang betina. Melahirkan anaknya 3, 4 yang mencari makan betina pulang. Yang jantan ada beurusnya santai di atas atap guring siang. Manusia amun tahu kawin gitu wara. Wani menyunting anak orang, tapi kada bertanggung jawab mencari nafkah. Itu kayak binatang, kada ada bedanya kayak binatang. Na'udzubillah min. Nah, ketika mana suami pian mau memberi pian bertanggung jawab dengan memberi nafkah kepada pian walau sedikit, itu luar biasa dibanding di luar sana banyak para suami yang kada melakukan hal tersebut. Lalu selanjutnya jersidin kewajiban seorang perempuan wa an la tamna'a nafsaha minhu wa in kanat ala dhahri qatab bi fathil qaf wa ta ay sarjul ba'ir. Hendaknya seorang istri itu tidak melarang atau tidak menghalang-halangi suami untuk berhubungan badan kepadanya walaupun selagi masih di atas pelana onta. Ala dhahri qatab ay ala sarjil ba'ir. Istri kada boleh melarang suami ketika suami minta jatah. Walaupun permintaan tersebut ketika masih di perjalanan sama-sama lagi di atas pelana onta. Atau pelana lah biar. Kedudukan yang diduduki di atas onta. Itu perumpamaan lil ghayah ngarannya, puncaknya. Seandainya dipinta oleh suami jatah tersebut di tengah perjalanan, kada boleh istri melarang. Cuman suaminya bahlul. Maaf di tengah jalan. Ini perumpamaan lil ghayah, puncak. Seandainya tuh berdua masih di atas pelana onta musafir melakukan perjalanan dan kebetulan saat itu sunyi kedada orang di tengah padang pasir, suami minta jatah, istri kada boleh melarang. Tapi jar ulun, para suami harus tahu diri. Standarnya kayak itu, aturannya begitu. Istri kada boleh melarang ketika suami minta jatah hubungan. Tapi para suami harus paham bahwa istri kita pun manusia. Dan manusia itu ada mood, ada masanya inya sumpek, ada masanya lagi semangat, ada masanya lagi mau, ada masanya kada mau. Ada masanya lagi istirahat, ada masanya inya lagi segar bugar. Nah, para suami carilah momen yang pas ketika minta jatah. Jangan imbah tuntung istri batata pas 3 baskom minta jatah, bahlul suami itu. Walau standarnya istri kada boleh melarang, tapi pian para suami harus paham situasi. Seandainya pian yang jadi istri ketika uyuh begawian lalu dipinta suami jatah melayani, sangguplah pian, sama pada memusang. Makanya berpikirlah terbalik kayak itu tuh.
Bi fathil qaf wa ta ay sarjul ba'ir wa dzalika idza kana tamattu mubahan bi khilaf ghairil mubah ka wad'i haidin aw nufasa qabla muslim walau ba'da inqita'i dam 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Kada boleh istri melarang suami tadi minta jatah selama memang berhubungan badan itu masih mubah. Lain hanya ketika istri lagi haid atau masih nifas, suami minta jatah, boleh melarang istri. Kenapa kada boleh berhubungan masih nifas atau masih haid? Walaupun darah sudah terputus, ibarat haidnya sudah 7 hari, sudah masuk waktunya mandi wajib, tapi masih belum mandi biniannya. Sekedar darahnya putus, kada boleh suami berhubungan badan itu. Sampai inya mandi dulu hanya berhubungan badan. Kedua kali mandinya memang harus. Mandi pertama janabah daripada haid, berhubungan badan setelahnya, mandi kedua janabah untuk berhubungan badan. Kenapa kada sekali aja? Hatta yathurna dalam Al-Quran. Sampai si perempuan itu suci. Kayak apa ini suci? Mandi dulu. Jadi jangan salah paham biar para suami ketika darahnya sudah putus kada keluar lagi langsung digawi. Tetap dalam fikih mazhab kita Syafi'i kada boleh. Harusnya mandi haid dulu. Setelah itu berhubungan mandi pulang bahasa 2 kali. Kada apa-apa habis sabun. Memang aturannya kayak itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashih wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasili wal aghlali ma'a syayatin ila asfali safilin. A'udzubillahi min dzalik. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah mendengar Nabi menyampaikan, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman." Seandainya seorang perempuan menjadikan malamnya sebagai qiyamul lail, siangnya diisi dengan puasa. Seandainya seorang perempuan itu sepanjang malam qiyamul lail, tahajud terus, kemudian siang harinya puasa terus, wada'aha zawjuha ila firasyih, kemudian suaminya minta jatah, suaminya mengajak si istri untuk ke atas kasur atau ranjang, wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan, kemudian si istri terlambat untuk memenuhi permintaan suami walau 1 jam saja, ja'at yaumal qiyamah tushabu bisalasil wal aghlal ma'a syayatin ila asfali safilin. Maka si istri tersebut hari kiamat akan diseret dengan rantai-rantai bersamaan dengan para setan menuju neraka yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Seorang istri itu berhimmat ibadah tahajud saban malam. Siangnya puasa sunnah terus full ibadah siang dan malam. Tapi menolak permintaan suami ketika dimintai jatah. Padahal kada lagi haid, kada lagi nifas, kada ada uzur. Menolak permintaan suami. Hari kiamat istri semacam itu diseret bersamaan para setan menggunakan rantai-rantai menuju asfal safilin, neraka yang terendah. Na'udzubillah min. Ini para abah-abah mendengar ini jangan dijadikan bahan mengancam. Nah ini pulang nasihat untuk para suaminya supaya imbang. Riwayat yang semacam ini bukan berarti bagus dan bijak pian gunakan sebagai ancaman pada para istri.
kepada para istri pian atau istri pian. Tetap kita harus melihat situasi dan kondisi, bebulik kayak tadi. Harus bijak sebagai suami, dilihat situasinya kayak apa, segar bugarnya inya kayak apa, apakah inya lagi uyuh dan sebagainya diperhitungkan. Jangan tiba-tiba minta jatah ketika ditolak karena alasan sidin uyuh, si istri uyuh, lalu pian mengancam dengan riwayat ini. Ikam kena diseret lawan setan, masuk neraka. Nah, jangan gitu. Kita harus paham-paham lah. Wa ya'rumu wat'u zawjatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyah. Nah, ditegaskan oleh Imam Nawawi Bantani, ini masih berhubungan tadi bahwa istri kada boleh menolak permintaan suami walau dalam keadaan masih menunggang di atas pelana onta. Lalu ditegaskan sidin, yahrum wat'u zawjatihi bihadrati ajnabiyyin aw ajnabiyyatin. Haram seorang suami menggauli istri atau menjima istrinya bihadrati ajnabiyyin ketika ada orang lain melihat dan memandang gawian inya berdua. Artinya kada boleh berhubungan badan di tengah orang banyak, atau walau seikung orangnya melihat kada boleh. Au ajnabiyah, atau seorang perempuan lain, orang ketiga nang kada ada kaitan. Kada boleh pian berhubungan badan dilihat orang lain, baik laki atau binian yang melihat. Ada pertanyaan yang agak lucu kadang. Beb, kayak apa hukumnya kalau seorang suami itu berisi istri dua? Sah keduanya, lalu berhubungan badan beumbai ketiganya. Apa hukumnya? Haram melihat istri yang pertama dan istri kedua ketika melihat aurat satu sama lain, itu haram. Pian sebagai suami melihat aurat istri pian yang pertama halal. Pian sebagai suami melihat istri pian kedua auratnya halal. Tapi antar inya istri satu sama lain memandang aurat satu sama lain haram. Jangan malah lain lah. Kayak binatang balabihanan gitu. Nangka itu tuh banyak puasa aja, berfantasi dengan hal-hal yang di luar ajaran Islam. Wa yustahabbu lil mujami' an yabda'a bismillah ta'ala wa yaqra qul huwallahu ahad ay aw wa yukabbir wa la yuhallil wa yaqul bismillahil aliyyil azim Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadarta an tukhrija dzalika min sulbi. Wa yustahab, disunahkan lil mujami, untuk suami yang menjimak istrinya, an yabda'a bismillah ta'ala, memulai hubungan badannya dengan membaca bismillah. Ini para bujangan dengarkan nih. Jangan prakteknya kena kada ingat lalu. Memulai berhubungan badan dimulai dengan bismillah. Bujangankah atau yang sudah menikah bertahun-tahun, kadang banyak juga kadang memulai hubungan badan dengan bismillah. Wa yaqra'a, dan membaca qul huwallahu ahad. Kalau sempat baca al-ikhlas sekali. Ay aw wa yukabbir wa la yuhallil, atau pilihan lainnya bismillah Allahu akbar. Jangan nyaring benar. Orang di luar kamar dapat takbir dia. Bismillah Allahu akbar. Wa la yuhallil, dan jangan membaca la ilaha illallah. Bismillah Allahu akbar. Atau tadi al-ikhlas dibaca. Wa yaqul, dan berdoa, dan disunahkan membaca doa bismillahil aliyyil azim, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, yang maha agung.
Allah maj'alin nutfata dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah, jadikanlah setetes air maniku ini menjadi dzurriyyat yang baik, keturunan yang bagus. In kunta qadarta an tukhrija dzalika min sulbi. Apabila ternyata engkau ya Allah takdirkan akan memberi aku keturunan melalui hubungan ini. Jadi berdoa sebelum memulai hubungan badan. Nah, ini kiat-kiat kalau hendak dapat anak yang soleh atau solehah. Wa qala alaihi assalatu wassalam, law anna ahadukum idza ata ahlahu qala Allahumma jannibni syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fa in kana bainahuma waladun lam yadurruhu asy-syaitan. Nah, ada doa bentuk yang lain. Rasulullah bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu." Seandainya salah seorang dari kalian ketika menggauli atau berhubungan badan dengan istrinya dan inya membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jadi ketika sebelum memulai inya membaca doa Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah dariku akan setan dan jauhkanlah setan dari apa yang kelak engkau anugerahkan dari hubungan ini. Fa in kana bainahuma walad, seandainya terlahir anak dari hubungan badan, ketika itu akan terlahir anak dari hubungan itu, lam yadurruhu syaitan, maka setan kadakawa mengganggu si anak itu ketika lahir. Bahasa lainnya, setan kadang-kala membisiki anak yang terlahir sebab hubungan badan yang diawali doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bubuhan bujangan yang di pesantren hafal rata-rata doa ini dah. Prakteknya aja belum. Wa idza qarabta minal inzal faqul fi nafsika wa harrik syafataika alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Kayak apa ya ulum terjemahan ya? Wa idza qarabta minal inzal, apabila dalam hubungan badanmu sudah mendekati puncak, nah kayak itu aja. Mengbuhan bujangan apa puncak? Klimaks. Inzal dalam bahasa Arab itu. Idza qarabta minal inzal, apabila sudah ada ciri-ciri parak tuntas, hendak meledak, maka faqul fi nafsik, katakan atau bacalah doa, wa harrik syafataik, gerakan kedua bibirmu, harus bersuara tapi bibirnya bergerak. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Ini doanya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan manusia dari setetes air. Faja'alahu nasaban wa sihra, kemudian Allah jadikan bernasab-nasab dan beripar-ipar. Wa kana rabbuka qadira, dan sungguh Allah adalah Tuhan yang maha mampu. Parak sudah puncaknya, baca doa nih. Daharapan yang tegawi. Kecuali orang-orang yang dari awal sudah khusyuk berdahulu, memang dari awal niatnya berhubungan badan mencari keturunan soleh atau solehah, hanyarnya fokus. Amun bebuhan yang memang terbiasa dimakan syahwat, kada sawat. Bahkan dalam kitab lain, Bughyatul Mustarsyidin, karangan Imam Abdurrahman Al-Masyhur, itu ada satu faedah. Apabila seorang suami menggauli istrinya, berhubungan badan dengan istrinya, maka dianjurkan istihdar. Suami itu sambil mengingat-ingat para wali-wali Allah. Ketika masih berhubungan, di tengah proses, istihdar mengingat para wali-wali Allah, wali fulan, orang soleh fulan, wali fulan, ulama fulan, alim fulan, diingat. Apa tujuannya? Supaya keberkahan orang-orang soleh tadi jalan masuk melalui
setetes air yang keluar dari suami kemudian masuk kepada rahim istri. Dibarengi dengan mengingat para wali supaya calon anaknya jadi orang soleh. Kawalah biar gitu. Di tengah proses menggawi mikirkan para wali, jangan mikirkan muhaulun. Malah lain. Mikirkan orang soleh, para wali, imam-imam besar, imam-imam gutub, ingatakan ngaran-ngaran sidin ketika proses. Tapi jangan terlalu mengingat ke situ juga, karena itu mempengaruhi pulang untuk keperimaan. Malah timbul lintuk di jalan gitu. Nah, itu ada di kitab, kayak itu memang. Salah satu kiat-kiat mendapatkan anak yang soleh atau solehah. Pada intinya pian manusia ketika berhubungan badan jangan sampai kayak binatang nang kada tahu diaturan. Malam pertama jurang 2 rakaat salat sunnah sebelum berhubungan. Suami jadi imam, istri jadi makmum. Kada tegawi langsung betutoy. Itu kayak binatang. Ingat apa yang dipelajari ketika hendak memulai membaca bismillah Allahu akbar. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Baca doa itu. Jangan sing tutoy. Biniannya jangan juga sing ragut. Ingat akan bang atau kak, yuk kita menggawin yang sunnah-sunnah dahulu. Supaya harapannya anak kita jadi soleh atau solehah. La ilaha illallah. Wa yanharifu 'anil qiblah wa la yastaqbiluha bil wiqa' ikraman lil qiblah. Hendaknya suami istri ketika berhubungan badan itu menyimpang dari arah kiblat. Tidak menghadap arah kiblat, tapi menyimpang. Artinya jangan hadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Menyimpang. Bagian kiri kiblat, bagian kiri awak itu kiblat atau bagian kanan awak kiblat. Ikraman lil qiblah, demi memuliakan kiblat. Wal yughatti nafsahu wa ahlahu bithawab, dan sunnahnya berhubungan badan itu menutup badan si istri dan badan suami dengan sehelai kain atau selimut. Artinya kada nang bulat bertelanjang, itu kada. Sunnah tuh sambil ditutup kain gitu. Tergantung kebutuhan lah. Amun lagi panas, berselimut panas. Wa an la tasuma ay tatawuan ghaira Arafah wa Asyura illa bi'idnih wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.